Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo students, kembali lagi pada channel saya DNA.12 Education. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN, simak tes masuk PTN dalam waktu 60 detik. Menaklukkan matematika dasar hanya 60 detik bagian kedua. This video is presented by DNA.12 Education. Oke, students, kita langsung aja membahas soal-soal SBMPTN, simak, dan soal-soal PTN-nya. Yuk kita lihat soal yang pertama. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka ya kita lihat pilihannya. Nah itu dia. Oke, kita akan mencoba menjawab soal ini hanya dalam waktu 60 detik. Sudah siap? Yuk, kita jawab yuk. Kita mulai. Nah, yang pertama kalian harus tahu adalah untuk mengidentifikasi nilai A. Jika A lebih besar dari 0, artinya kurva terbuka ke atas. Ingat ya, A lebih besar dari 0, kurva terbuka ke atas. Nah, bagaimana dengan nilai B? Ingat, nilai B kita dapat peroleh dari mengidentifikasi X puncaknya. Jika X puncak positif, maka B kurang dari 0. Dan jika X puncaknya negatif, maka B lebih besar dari 0. Lalu bagaimana dengan nilai C? Nah, nilai C menunjukkan titik potong pada sumbu Y. Jadi kalau dipotong pada sumbu Y positif, artinya C lebih besar dari 0. Dan jika dipotong pada sumbu Y negatif, berarti C kurang dari 0. Nah, sedangkan kurva yang kedua berbentuk jika terbuka ke bawah, atau kita sebut A kurang dari 0 atau A negatif. Nah, bagaimana dengan nilai B? Ya, nilai B diperoleh dari titik X puncaknya. Jika X puncaknya positif, maka B lebih besar dari 0. Sedangkan jika X puncaknya negatif, maka B kurang dari 0. Ya. Nah, sedangkan nilai C menunjukkan titik potong pada sumbu Y, ya, sama seperti yang tadi. Nah, kata kunci ini kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1. Yuk kita lihat. Pada soal nomor 1 ini kita perhatikan dikatakan bahwa mempunyai titik puncak 8,4 dan memotong sumbu X negatif. Kalau dikatakan titik puncak 8,4 dan memotong sumbu X negatif, maka kemungkinan kurvanya seperti ini. Jelas? Artinya patokan yang kita ambil adalah bentuk yang ini. Setuju? Nah, informasi yang kita dapat berarti A kurang dari 0. Karena terbuka ke bawah. Yang kedua, XP-nya atau X puncaknya 8. Artinya B lebih besar dari 0. Dari mana kita ketahui? Dari sini. X puncaknya 8. Berarti B lebih besar dari 0. Sedangkan untuk nilai C, kalau kita lihat sketsa gambarnya, bahwa nilai C ini memotong sumbu Y pada Y positif, yaitu yang ini. Betul? Berarti kita bisa simpulkan C lebih besar dari 0. Jadi jelas jawabannya adalah A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Jawabannya adalah E.
Cukup mudah bukan? Hanya dalam waktu 1 menit Anda bisa mengerjakan soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN. Sudah jelas? Yuk kita lihat soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Ya, ini dia soal nomor 2. Ibu mendapat potongan harga sebesar 25% dari total pembelian barang di suatu toko. Toko tersebut membebankan pajak sebesar 10% dari harga total pembelian setelah dipotong. Ingat ya, setelah dipotong. Jika X adalah harga total pembelian, maka ibu harus membayar sebesar, ya ini dia pilihan gandanya. Ingat, ini soal yang sangat mudah. Sudah siap menjawabnya dalam waktu 1 menit? Atau 60 detik? Yuk kita mulai. Oke, potongan pembelian yang disebutkan di soal adalah 25%. Artinya beban pembeli 75%. Betul? Kita lanjutkan. Kita katakan ini 0,75X. Karena X adalah harga total pembelian. Kemudian pajaknya adalah 10% dari pembelian setelah dipotong. Ingat ya, setelah dipotong. Ya. Berarti 10% dikali 0,75X atau 0,1 kali 0,75X. Berarti total pembayaran yang harus dilakukan ibu adalah 0,75X ditambah 0,1 kali 0,75X. Sehingga dengan melakukan distribusi 0,75X ditambah 0,1 kali 0,75X, ya 0,75X-nya kita taruh di luar, ya 0,75X, ini juga 0,75X, ya. Kita distribusikan sehingga kita peroleh 0,75X kali buka kurung 1 ditambah 0,1, atau kita dapatkan 0,75X kali 1,1. Sehingga jawabannya adalah E. Sangat mudah bukan? Menyelesaikan hanya dalam 1 menit. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 3. Kita buktikan apakah bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit. Soal yang ketiga. Jika A lebih besar min 2 dan A kurang dari min 1, maka semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 3X min 3 per buka kurung 2 min X tutup kurung buka kurung lagi X tambah 3 tutup kurung lebih kecil sama dengan 0 adalah, ya ini mengenai pertidaksamaan ya. Sudah siap menjawabnya dalam waktu 1 menit? Setiap pertidaksamaan kuadrat wajib uji D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Saya ulangi, setiap bentuk pertidaksamaan kuadrat wajib uji D. Nah, di sini coba kita uji D dulu, ya. Yang ini kita uji D, ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya adalah min 3 kuadrat, min 4, A-nya 1, sedangkan C-nya adalah min 3A. Sehingga kita peroleh 9 ditambah 12A. Ini ya D-nya. Jelas sampai sini? Nah, setelah itu kita coba cek D. Apakah dia definit positif atau definit negatif.
Nah, kata kuncinya adalah jika D kurang dari 0 artinya definite positif. Artinya persamaan kuadrat ini diabaikan saja. Tetapi jika D lebih besar dari 0, maka artinya diproses lanjut dengan uji garis bilangan. Nah, di sini kita peroleh ada syaratnya, yaitu A berkisar dari min 2 sampai min 1. Setuju di sini? Nah, misalkan kita ambil A-nya adalah yang paling gampang min 1,5. Ya, misalkan kita insert A sama dengan min 1,5. Ya. Sehingga dengan memasukkan ke D, maka kita peroleh D sama dengan 9 ditambah 12 kali min 1,5. Oke. Ternyata menghasilkan negatif, ya. Hasilnya adalah negatif, artinya kurang dari 0. Nah, dengan kesimpulan D kurang dari 0, artinya ini adalah definite positif. Ya, ini definite positif. Arti definite positif kalau kita gambarkan kurvanya selalu di atas sumbu X, ya. Kurvanya selalu di atas sumbu X. Oleh karena itu, fungsi ini diabaikan saja, ya. Pertidaksamaan ini diabaikan saja. Jelas sampai sini? Oke, jelas ya. Karena D-nya negatif, maka pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 3A diabaikan. Kita abaikan saja. Oke, jelas sampai sini? Sehingga kita hanya fokus ke penyebutnya saja, yaitu 2 min X, X plus 3 kurang sama dengan 0. Ya, tetapi karena dia sebagai penyebut, ya, penyebut punya syarat tidak boleh 0. Berarti kita akan perbaiki menjadi 2 min X, buka kurung X tambah 3, kita hilangkan sama dengannya, menjadi kurang dari 0. Jelas sampai sini? Nah, berarti kelanjutannya adalah mengusahakan variabel X-nya tetap di bagian depan atau sebelah kiri. Sehingga ini akan menjadi min buka kurung X plus 2, X minus 2, oke. Lalu X plus 3 lebih kecil dari 0. Nah, karena ini ada minus, di sini ada minus, ya. Perhatikan di sini ada minus nih. Oke. Nah, sehingga kita harus kali min semua menjadi, ya, setelah dikali min semua menjadi X minus 2 dikali X plus 3. Jangan lupa tandanya berubah menjadi lebih besar 0. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana himpunan penyelesaiannya? Kita lanjutkan. Berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Kita gambarkan pada garis bilangan. Ya, berarti himpunan penyelesaiannya kita dapatkan dengan menguji titik 0. Kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah yang ini yang pertama, sedangkan ini yang kedua. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih besar 2. Setuju sampai sini? Menyelesaikan soal SBMPTN, SIMAK, dan soal PTN hanya dalam waktu 60 detik. Selamat mencoba!